Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Zulfia Suhita, NIM 2019143635 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 3Q Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan memulai simulasi pengajaran pada kelas 5 SD semester 1 subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran kedua. Baik, berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya pada hari ini? Oke, kita tepuk semangat dulu ya, biar semangat memulai pembelajaran pada hari ini. Tepuk semangat. Wah, pinter. Oke, kita absen dulu ya. Siapa yang kira-kira tidak hadir pada hari ini? Ibu absen dulu. Andi hadir, Budi, Dedi, oke, Ani hadir ya. Oke, semuanya hadir. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar IPA. Jadi keluarkan buku paket tematik kelas 5 semester 1 dan buka pada halaman 14. Di halaman 14 terdapat gambar organ-organ pada pencernaan manusia. Ibu mau tanya nih, apa sih pengertian dari pencernaan makanan? Atau apa itu pencernaan makanan? Oke, kalau tidak ada yang tahu, Ibu mau jelasin sedikit. Pencernaan makanan adalah proses mengubah ukuran makanan dari yang semula berbentuk besar menjadi ukuran yang lebih kecil atau halus. Nah, sampai di sini paham? Oke, di sini Ibu ada video tentang pencernaan makanan, jadi disimak ya. Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Nah, anak-anak, apakah sudah mengerti dengan penjelasan video yang Ibu tayangkan tadi? Oke, kurang jelas ya. Jadi Ibu jelasin lagi ya tentang fungsi organ pencernaan pada manusia. Yang pertama yaitu mulut. Mulut itu berfungsi sebagai tempat masuknya makanan agar bisa tersalur ke organ berikutnya. Yang kedua yaitu kerongkongan.
Kerongkongan itu berfungsi sebagai saluran yang menjadi penghubung antara mulut dan lambung. Nah, selanjutnya itu lambung. Lambung berfungsi sebagai tempat menyimpan dan mencerna makanan baik secara mekanik maupun kimiawi. Berikutnya itu usus halus. Usus halus adalah sebagai salah satu tempat terjadinya sebagian besar pencernaan kimiawi. Tak hanya itu, fungsi usus halus lainnya yaitu sebagai tempat penyerapan makanan yang sudah berukuran sangat kecil. Berikutnya itu usus besar. Fungsi usus besar yaitu sebagai penyerap air. Makanan yang dikonsumsi dan masuk ke dalam usus besar dapat mengalami penyerapan kadar airnya, sehingga terjadi proses penyerapan air dan juga penyerapan limbah berupa feses untuk dikeluarkan melalui anus. Nah, fungsi anus itu tentu saja sebagai lubang keluarnya sisa hasil proses pencernaan atau defekasi, yaitu feses. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham ya tentang penjelasan fungsi organ pencernaan pada manusia. Berikutnya, Ibu akan menjelaskan tentang fungsi pencernaan pada hewan, yaitu khususnya pada sapi atau hewan ruminasia. Nah, anak-anak buka pada halaman 7. Di situ terdapat gambar sapi dan bagian organ lambung sapi. Oke, Ibu akan menayangkan video tentang penjelasan organ pencernaan pada sapi. Disimak ya. Halo teman-teman, tahukah kalian mengapa sapi disebut hewan ruminansia? Sapi disebut hewan ruminansia karena mengunyah kembali makanannya yang sebelumnya telah masuk pada organ pencernaannya. Hal ini terjadi karena sapi memiliki lambung yang terbagi menjadi 4 ruang, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Ketika sapi mengunyah dan menelan rumput semulut penuh, yang kemudian disebut dengan bolus, untuk pertama kalinya, bolus ini akan memasuki rumen. Beberapa bolus juga memasuki retikulum. Di dalam rumen maupun retikulum, terdapat mikroorganisme mutualistik yang berproduksi cukup cepat, yaitu prokariota dan protista. Mikroorganisme ini bekerja mengolah bolus yang kaya selulosa tersebut dan menghasilkan produk sampingan, yaitu asam lemak. Sapi secara periodik meregurgitasi dan mengunyah kembali bolus yang kemudian memecah serat menyebabkan makanan lebih mudah diolah. Sapi kemudian menelan kembali mamahan dan selanjutnya akan memasuki omasum, tempat air dihilangkan. Mamahan yang mengandung banyak sekali mikroorganisme tersebut akhirnya masuk ke abomasum untuk dicerna oleh enzim-enzim milik sapi itu sendiri. Pencernaan selanjutnya berlangsung di usus halus, usus besar, dan kemudian diekskresi melalui anus. Nah, dari video itu tadi dapat disimpulkan bahwa sapi memiliki 4 lambung atau 4 ruang lambung, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Nah, Ibu jelasin sekali lagi ya. Rumen berfungsi sebagai tempat fermentasi oleh mikroba atau tempat absorpsi VFA dan tempat pencampuran pakan. Berikutnya yaitu retikulum. Retikulum itu berfungsi sebagai tempat fermentasi pakan oleh mikroorganisme. Hasil fermentasi retikulum
Itu diantaranya adalah VFA, amonia, dan air. Omasum berfungsi sebagai pengatur arus ingestal ke abomasum dan menyaring partikel yang besar. Abomasum berfungsi untuk memecah protein dan mempersiapkan untuk pencernaan ke usus halus. Berikutnya, abomasum berfungsi untuk memecah protein dan mempersiapkan untuk pencernaan ke usus halus. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu cara memelihara organ pencernaan pada manusia. Di sini kita harus menerapkan hidup sehat, seperti mengkonsumsi makanan utuh tanpa diproses atau memperbanyak konsumsi serat, lalu mengonsumsi lemak sehat, minum dengan cukup, tidak meminum minuman yang manis atau mengurangi minum minuman yang manis, makan dengan secukupnya, tidak berlebihan, mengunyah makanan dengan waktu yang lama atau tidak langsung menelan, lalu olahraga teratur. Berikutnya, penyebab gangguan sistem pencernaan pada manusia. Penyebabnya itu paling sering karena infeksi bakteri, terutama jenis Helicobacter pylori atau H. pylori. Selain itu, peradangan lambung juga bisa disebabkan oleh efek samping dari obat-obatan atau obat pereda rasa sakit, obat antiinflamasi, non-steroid, sampai konsumsi minuman yang beralkohol. Nah, anak-anak, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Di sini di halaman 15 ya, di bawah dari halaman 14 tadi itu ada tugas. Dibaca ya. Itu dikerjakan per kelompok. Satu kelompok 5 orang. Nanti minggu depan kita kumpul. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila banyak kekurangan dan kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang. Nah, itu saja simulasi pengajaran dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.